ini minggu ke-70. Di tengah-tengah minggu ke-70 itu kedatangan Tuhan di awan-awan. Dalam Daniel pasal 9 ayat 27 King James Version disebutkan demikian. Dan ia akan menetapkan perjanjian itu dengan banyak orang untuk 1 minggu dan pada pertengahan minggu itu ia akan menyebabkan pengorbanan dan persembahan itu berhenti. Dan oleh penyebaran kekejian itu ia akan membuatnya menjadi binasa, bahkan sampai musnah. Siapakah yang dimaksud ia di sini? Apakah Tuhan Yesus atau Antikris? Jelas yang tidak suka adanya korban atau ibadah adalah dari pihak iblis. Tuhan Yesus tidak mungkin menghentikan korban, baik untuk wasiat lama apalagi di wasiat baru. Sesuai Daniel pasal 7 dan 8, 3 antikris memang sudah muncul di 3,5 tahun pertama dalam minggu ke-70 Daniel. Antikris menekan gereja, tetapi jangan lupa pada waktu itu justru gereja penuh dengan kuasa Allah. Saat itu adalah puncak hujan akhir untuk mematangkan mayang gandum. Mematangkan gereja untuk jadi sempurna. Juga ada tafsiran yang menghentikan korban atau ibadah ini adalah Tuhan Yesus. Ini didasarkan Matius 5 ayat 17. Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan Taurat. Mengapa ini juga tidak tepat? Ada 2 alasan. Yang pertama adalah Golgota itu menghentikan korban cara wasiat lama untuk selamanya, sedangkan di ayat 27 dari Daniel pasal 9 disebutkan hanya 1260 hari. Alasan yang kedua bahwa tafsiran ini kurang tepat adalah di ayat ke-26 disebutkan bahwa Golgota itu sudah terjadi di akhir 62 minggu yang kedua dari nubuatan 70 minggu Daniel. Untuk melihat tentang hal ini, saudara bisa membuka kembali quote nomor 31 tentang minggu ke-70 Daniel. Baru setelah 3,5 tahun pertama selesai, Antikris benar-benar bisa menghentikan segala ibadah di seluruh dunia. Mengapa? Gereja sudah diangkat. Tuhan juga sudah melepaskan dunia kepada kekuasaan Antikris. Dunia benar-benar telah diserahkan total dalam cengkeraman kekuasaan iblis. Inilah yang disebut zaman Antikris, hanya 1260 hari seperti yang disebutkan di ayat 27. Tapi 3,5 tahun yang begitu mengerikan, seperti neraka di bumi. Jangan sampai, saudara tertinggal pengangkatan. Jadi pengangkatan tidak terjadi di awal minggu ke-70 Daniel, tetapi di pertengahan. Ini berdasarkan Daniel 9 ayat 27. Dasar yang kedua bahwa pengangkatan terjadi di tengah minggu ke-70 Daniel adalah, gereja harus masuk ujian akhir baik bersama-sama maupun secara pribadi. Ini juga disebut baptisan api sebagai feneseng atau pemurnian atau penyempurnaan gereja akhir zaman. Dari hasil feneseng ini akan menumbuhkan rohani sampai matang, bahkan ada 144.000 berhasil jadi orang sempurna, sedangkan sisanya akan ikut pengangkatan massal di pertengahan minggu ke-70 Daniel. Ayat-ayat yang mendukung adalah sebagai berikut. Tentang baptisan api, dalam Matius 3 ayat 11 disebutkan, "Sesungguhnya aku membaptiskan kamu dengan air untuk pertobatan, tetapi ia yang datang sesudah saya itu lebih berkuasa daripada saya. Saya tidak layak mengangkat kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan api." Juga di Lukas 12 ayat 49 disebutkan tentang baptisan api ini. "Aku ini datang untuk mengirimkan api ke atas bumi, dan apakah yang kukehendaki jikalau api itu sudah menyala?" Kalau sekarang Tuhan belum mengizinkan lalang dicabut dan dibiarkan tumbuh bersama dengan gandum, dan kalau sekarang yang suam-suam belum dimuntahkan, itu karena Tuhan masih memberi kesempatan. Tetapi saat masuk minggu ke-70 Daniel, gereja harus dimurnikan dari lalang dan dari orang-orang yang pelin-pelan alias suam.
Inilah Kristen babi dan anjing yang bolak-balik pemberesan dosa. Yang masih main-main terus dengan dosa. Seperti di hujan awal, kejadian Ananias Safira yang mati di tempat saat berbohong kepada Roh Kudus, maka di masa 3,5 tahun pertama dari minggu ke-70 Daniel peraturan dalam gereja jalan sempit yaitu yang akan ikut pengangkatan demikian ketat. Salah sedikit saja dihukum mati, benar-benar dimurnikan seperti yang tertulis di 2 Korintus 10 ayat 6. Kenapa saudara? Karena saat itu iman atau tingkat rohani kita sudah harus tinggi, dan kepada siapa yang diberi banyak akan dituntut banyak. Lukas 12 ayat 48.